Baik, selamat malam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayudayanti dan satu rekan saya Putu Ariantini. Jadi, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, kami akan menyampaikan hasil penelitian kami mengenai studi kelayakan bisnis pada salah satu usaha yang ada di Singaraja. Jadi, di sini kami memilih objek penelitian pada Ida Prani Laundry. Dengan semakin padat dan dinamisnya kinerja seseorang, menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali, orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya. Salah satu gaya hidup modern dari masyarakat kota maupun desa saat ini adalah mencuci pakaian di tempat-tempat khusus atau dikenal dengan laundry. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, mereka tidak dipusingkan lagi dengan masalah pakaian kotor. Hal ini memberikan peluang usaha tersendiri karena kebutuhan akan pelayanan pencucian pakaian ini akan terus meningkat. Ida Prani Laundry merupakan laundry yang dirintis oleh Ida Ayu Wulandari dari tanggal 8 Maret 2018 yang beralamat di Jalan Mayor Metra nomor 81 Desa Beratan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya yaitu potensi dan peluang usaha. Jadi peluang usaha laundry dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasi. Faktor kesibukan, kesulitan membagi waktu, kurangnya air bersih bisa menjadi faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Motif ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis. Usaha laundry merupakan salah satu bentuk usaha yang cukup menjanjikan karena di era serba cepat seperti sekarang, kebutuhan manusia akan waktu sangat diperlukan keefektifan untuk mengelola dan memanajemeni semua aktivitas. Jadi, dalam usaha laundry, baik konsumen maupun pemilik laundry akan merasa saling diuntungkan. Bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Bagi pengusaha laundry pun merasa diuntungkan karena dengan harga yang terjangkau mereka dapat menarik konsumen yang begitu banyak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rintisan usaha. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Ida Prani Laundry. Jadi istilah laundry sudah tidak asing lagi dalam masyarakat modern, dikarenakan laundry merupakan salah satu sarana kehidupan primer modern yang sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. Jadi saat ini sudah banyak jasa pencucian laundry yang tersebar di kota maupun di desa, termasuk di Desa Beratan, Kecamatan Buleleng ini. Jadi Desa Beratan adalah salah satu desa yang berada di pinggiran kota Singaraja, di mana dapat ditempuh selama 5 menit untuk sampai ke pusat kota. Jadi di sini di Desa Beratan ini masyarakatnya dominan yaitu ada mahasiswa, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan yang tentu saja mereka tidak banyak mempunyai waktu untuk mengerjakan pekerjaan seperti mencuci. Jadi dari sanalah yang dijadikan latar belakang Ida Ayu Wulandari untuk mengambil kesempatan membuka jasa pencucian laundry ini. Selanjutnya yaitu tujuan berdirinya usaha. Jadi usaha ini merupakan sebuah usaha dengan modal, tenaga kerja, dan fasilitas yang berkapasitas sedang. Melihat peluang yang ada, Ida Ayu Wulandari memutuskan untuk menjalani usaha ini untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup usaha Ida Prani Laundry. Ida Prani Laundry merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa laundry dengan wilayah pemasaran skala lokal yang meliputi daerah sekitar usaha, yaitu Desa Beratan, Liligundi, dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Putu Ariantini. Di sini saya akan membacakan materi yang sebelumnya telah disampaikan dengan teman saya. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi. Lokasi dari kegiatan usaha ini beralamat di Jalan Mayor Metra nomor 81 Desa Beratan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu wilayah padat penduduk yang mayoritas memiliki tingkat kesibukan yang tinggi seperti pegawai, mahasiswa, dan lain-lain, yang masih sulit untuk membagi waktunya. Lokasi usaha ini masih bersatu dengan rumah pemilik yaitu terletak di samping rumah. Yang kedua, yaitu tenaga kerja. Ida Prani Laundry memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang tenaga kerja yang terdiri dari 1 orang pencuci dan pengering dan 1 orang penyetrika. Dan dikhususkan untuk wanita saja. Selain itu, Ida Prani Laundry mempunyai 1 orang pelayan yang bisa melayani konsumen yang menggunakan jasa antar jemput. Usaha ini adalah milik sendiri.
Adapun tenaga kerja yang digunakan adalah dengan tingkat pendidikan karyawan adalah tingkat SMA. Karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMH untuk membantu pemilik menjalankan usaha pendirian laundry. Yang ketiga, bahan baku dan peralatan. Peralatan dan bahan baku dalam usaha Ide Prani Laundry yang pertama mesin cuci, yang kedua mesin pengering, yang ketiga setrika, yang keempat meja plus alat setrika ukuran 80 x 180 cm, yang kelima timbangan digital, yang keenam ember besar, yang ketujuh keranjang, yang kedelapan meja plus alat-alat administrasi, yang kesembilan media promosi seperti spanduk, papan nama, dan brosur, yang ke-10 hanger plus jepitan, yang ke-11 tali tambang, yang ke-12 peralatan listrik yang meliputi roll, terminal, lampu, dan kabel, yang ke-13 deterjen, yang ke-14 pelicin setrika, dan yang terakhir plastik. Selanjutnya proses produksi. Tahap-tahap proses kerja pada bisnis Ide Prani Laundry ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan cucian kotor meliputi penimbangan dan penandaan cucian. Yang kedua, pemilihan jenis pakaian yaitu memisahkan pakaian putih dan bukan, pakaian bernoda berat yang memerlukan proses penghilang noda khusus. Yang ketiga, proses pembersihan noda. Pada bagian kerah kemeja atau lengan bawah ketiak pada noda-noda khusus seperti noda oli, noda darah, noda tinta, dan lain-lain. Yang keempat yaitu proses pencucian dengan menggunakan deterjen. Yang kelima yaitu proses pelembutan dengan menggunakan softener. Yang keenam, proses pengeringan menggunakan mesin pengering pakaian. Yang terakhir yaitu proses penyetrikaan menggunakan setrika uap, dan untuk pakaian yang berbahan khusus seperti kain sutra, proses penyetrikaannya menggunakan mesin. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan personalia. Jadi struktur organisasi dalam Ide Prani Laundry itu hanya sebatas pemilik dan tenaga kerja. Yang pertama, kita akan membaginya dari juga uraian tugas dan juga kualifikasi tenaga kerjanya. Dari pembagian tugas yang pertama yaitu pemilik. Jadi pemilik ini di sini tugasnya untuk memberikan ide-ide atau arahan kepada karyawan dalam menjalankan usaha laundry agar mendapatkan pelanggan yang banyak untuk kemajuan dari usaha laundry, mengkoordinir pelaksanaan laundry dan mengawasi kerja langsung bawahannya, dan sekaligus sebagai kasir mengelola keuangan usaha serta pengalokasian dana proses operasional bisnis laundry ini. Yang kedua yaitu ada pencuci dan pengering. Jadi di sini karyawan ini bertugas mencuci semua kain konsumen, baik berupa pakaian, karpet, tas atau dan lain-lain yang akan dicuci, sekaligus mengeringkannya. Jadi di sini kualifikasi penerimaan tenaga kerja sebagai pencuci dan pengering pada Ide Prani Laundry yaitu yang pertama wanita, bisa mencuci pakaian dengan bersih, berusia minimal 17 tahun dan juga berkepribadian baik. Yang ketiga yaitu penyetrika. Jadi di sini karyawan ini bertugas untuk menyetrika semua kain yang telah dicuci dan telah dikeringkan oleh karyawan pencuci dan pengering. Jadi kualifikasi tenaga kerja untuk penyetrika ini sama dengan kualifikasi tenaga kerja pencuci dan pengering, yaitu syaratnya wanita, usia minimal 17 tahun, minimal tamatan SMA, dan juga berkepribadian baik. Yang terakhir yaitu ada kurir, yaitu karyawan yang memastikan konsumen sudah mendapatkan hasil cuciannya dan mengantarkan hasil cucian bagi konsumen yang menggunakan jasa antar jemput. Jadi di sini kualifikasi tenaga kerja untuk kurir pada Ide Prani Laundry ini yaitu laki-laki, jujur dan rajin, bisa menggunakan kendaraan bermotor dan memiliki SIM C. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Untuk modal usaha berasal dari modal pribadi Ida Ayu Wulandari, di mana modal tersebut digunakan untuk yang pertama pembelian aktiva tetap, yaitu terdiri dari mesin cuci, mesin pengering, setrika, meja dan alas, timbangan, ember, keranjang, untuk media promosi juga, jepitan, tali tambang, peralatan listrik, dan lain-lain, di mana totalnya itu yaitu 9.150.000. Selanjutnya ada biaya operasional dalam Ide Prani Laundry, yaitu
Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, dan biaya bahan bakar. Di mana per bulannya menghabiskan biaya 4.100.000 dan per tahunnya menjadi 49.200.000. Jadi di sini dalam satu hari rata-rata Ida Prani Laundry dapat memproduksi atau mencuci pakaian sebanyak 40 kg, di mana harga per kilonya dipatok Rp4.000. Jadi penghasilan per hari Ida Prani Laundry yaitu kisaran 160.000. Jika satu bulan mencapai 4.800.000 dan satu tahun menjadi 57.600.000. Jadi di sini ada juga biaya penyusutan dari Ida Prani Laundry itu, yaitu di mana investasi dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi investasi yang pertama itu yang tadi aktiva tetap sejumlah 9.150.000 dikurangi endol dan juga dibagi 5 tahun yaitu umur ekonomisnya, jadi mendapatkan hasil 1.830.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dalam Ida Prani Laundry. Yang pertama, pendapatan dalam satu tahun Ida Prani Laundry dapat menghasilkan 57.600.000, di mana dikurangi biaya-biaya yaitu biaya per tahun yaitu 49.200.000 dan juga dikurangi penyusutan sebanyak 1.830.000, sehingga mendapatkan hasil 51.030.000, sehingga didapat hasil laba bersih yaitu sebesar 6.570.000. Selanjutnya yaitu ada payback period, yaitu pengembalian modal. Jadi seperti perhitungan yang sudah saya tampilkan di PowerPoint ini, dapat disimpulkan bahwa Ida Prani Laundry ini layak dilakukan karena pengembalian modalnya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada daerah pemasaran dan pangsa pasar, yang kedua ada pesaing, yang ketiga ada harga dan cara pembayaran, yang keempat ada deskripsi pasar. Yang pertama yaitu daerah pemasaran dan pangsa pasar. Wilayah pemasaran yang dipilih adalah di sekitar Desa Beratan dan Lili Gundi. Ida Ayu Wulandari memilih wilayah tersebut didasari dengan meningkatnya permintaan pasar akan tempat-tempat jasa pencucian pakaian seperti usaha laundry ini. Pasar sasaran dari Ida Prani Laundry mencangkup dari berbagai kalangan, baik dari segi umur, pendidikan, profesi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pesaing. Pesaing dari Ida Prani Laundry bisa dikatakan cukup banyak, menyadari bahwa usaha sejenis sudah cukup banyak di sekitar wilayah usaha karena pasar yang akan menggunakan jasa laundry sangat banyak juga. Tentu perlu adanya perbedaan layanan yang akan diberikan kepada konsumen agar laundry Ida Prani bisa menguasai pasar. Yang ketiga yaitu harga dan cara pembayaran. Ida Prani Laundry menetapkan harga yang masih sangat terjangkau, di mana mencari keuntungan yang relatif, sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Harga yang ditetapkan adalah 4.000 per kilogram cuci setrika dengan pembayaran tunai pada saat hasil laundry diserahkan pada konsumen. Yang terakhir yaitu deskripsi pasar atau jumlah dan permintaan pembelian. Usaha laundry ini merupakan usaha yang memiliki pesaing besar. Oleh karena itu, Ida Prani Laundry membuat keunggulan-keunggulan pada jasa pelayanan yang kami tawarkan. Dilihat dari tingginya permintaan yang ada, Ida Ayu Wulandari menargetkan jasa layanan laundry yang ditawarkan laku di pasaran. Ida Ayu Wulandari melihat besarnya peluang di sini karena kebutuhan akan jasa layanan laundry ini sangat besar, khususnya dari masyarakat yang mayoritasnya sebagai pegawai dan juga mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu upaya pengembangan. Yang pertama, strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang dilakukan untuk bisnis Ida Prani Laundry, yaitu yang satu, keramahan dan kesabaran terhadap pelanggan. Yang kedua, sistem kupon. Yang ketiga, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan atau mengutamakan kualitas. Yang keempat, menggunakan deterjen yang tidak menimbulkan kerusakan warna atau bahan pakaian.
Yang kelima, layanan antar jemput. Selanjutnya, ada upaya pengembangan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Ada beberapa strategi pemasaran yang dilakukan untuk bisnis Ida Prani Laundry. Yang pertama yaitu sistem delivery. Dengan sistem ini, jadi pelanggan tidak perlu datang ke tempat laundry. Ida Prani Laundry sudah menyediakan sistem delivery ini untuk mengantar pakaian yang sudah dicuci atau mengambil pakaian yang kotor ke rumah pelanggan. Yang kedua yaitu sistem kupon. Promo ini dengan persyaratan yaitu memberikan laundry gratis 5 kg jika sudah pernah mencuci laundry di tempat saya selama 10 kali. Jadi setiap ada pelanggan bisa memberikan nota yang nantinya akan dikumpulkan oleh pelanggan. Jika sudah mencapai 10 nota, pelanggan bisa menukarkan nota itu dengan mencuci gratis 5 kg. Yang selanjutnya yaitu strategi promosi. Yang pertama, pencetakan brosur-brosur yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat, pembuatan spanduk selebaran, promosi dari mulut ke mulut. Yang terakhir yaitu strategi pelayanan. Yang pertama, keramahan dan kesabaran terhadap pelanggan. Yang kedua, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan, yang mengutamakan kualitas. Yang ketiga yaitu menggunakan deterjen yang tidak menimbulkan kerusakan warna atau bahan pakaian. Yang keempat yaitu layanan antar jemput. Selanjutnya yaitu masalah atau kendala yang ada di Ida Prani Laundry dan juga solusi cara pemecahannya. Jadi di sini peluang bisnis laundry saat ini memang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan adanya kendala dalam usaha tersebut. Kendala yang dihadapi Ida Prani Laundry yaitu yang pertama ada banyaknya pesaing. Seperti yang telah diketahui, usaha laundry memang sudah sangat eksis sejak dulu dan saat ini usaha laundry semakin mudah untuk dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan jika persaingan semakin ketat. Jadi solusi yang dilakukan oleh Ida Prani Laundry yaitu menjadikan kompetitor itu alasan untuk lebih meningkatkan layanan dan kualitas usahanya, mendorong untuk berpikir kreatif agar bisa menarik pelanggan. Yang kedua yaitu masalahnya yaitu sudah banyak orang yang mempunyai mesin cuci. Jadi banyaknya mesin cuci dengan harga murah membuat hampir semua rumah memiliki mesin cuci sendiri saat ini. Jadi saat ini solusi yang digunakan oleh Ida Prani Laundry yaitu kan jasa laundry tak hanya menawarkan jasa mencuci melainkan juga setrika. Inilah yang menjadi kelebihan usaha laundry ini. Hal ini juga membuat banyak orang memilih untuk mengirimkan pakaian kotor mereka ke jasa laundry ketimbang mencuci dan menyetrika sendiri. Yang masalah selanjutnya yaitu ada pelanggan yang ingin serba cepat. Setiap pelanggan memiliki karakter masing-masing yang berbeda. Ada yang cukup sabar menunggu cucian, ada juga yang ingin pakaiannya cepat selesai. Jadi di sini untuk mencegah hal ini, Ida Prani Laundry melakukan strategi harga. Untuk harga normal, pengerjaan selesai dalam 2-3 hari. Sedangkan untuk mereka yang terburu-buru akan ditawarkan paket ekspres 1 hari dan diberikan biaya tambahan. Masalah yang ketiga yaitu biaya perawatan alat yang mahal. Mesin cuci, mesin pengering, setrika akan dipakai setiap hari, tentu saja pasti akan terjadi kerusakan. Biaya perbaikannya pun pasti tidak akan sedikit. Jadi di sini Ida Prani Laundry selalu melakukan perawatan yang rutin agar tidak terjadi kerusakan yang berakibat fatal sehingga menyebabkan perlunya biaya yang tinggi untuk memperbaikinya. Masalah yang kelima yaitu ada hambatan cuaca. Kendala atau hambatan yang ada pasti dalam pengelolaan usaha laundry pasti adalah masalah cuaca, yaitu ada musim penghujan. Laundry masih mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan baju karena mesin pengering tidak cukup membuat jemuran benar-benar kering, apalagi untuk cucian berbahan kain tebal seperti jaket, celana jeans, karpet, selimut, bed cover, dan lain-lain. Jadi di sini Ida Prani Laundry menggunakan pengering yang bagus dan memberikan pengertian jika cucian tebal mungkin hasilnya tidak terlalu bagus serta lebih lama karena faktor cuaca. Masalah yang keenam yaitu adanya masalah saat air dan listrik padam. Jadi ketergantungan pada air serta listrik, maka operasional akan terganggu saat ada pemadaman PLN dan juga pasokan air PDAM mati. Jadi di sini saat ini Ida Prani Laundry belum menyediakan genset. Tetapi untuk selanjutnya, untuk kedepannya, untuk mendukung kemajuan usaha, Ida Prani Laundry akan menyediakan genset.
Dan juga untuk ketersediaan air guna mengantisipasi jika tiba-tiba keran PDAM berhenti mengalir, Ida Prani Laundry sudah mempunyai atau menyediakan tandon air kapasitas besar. Baik, sekian presentasi penyampaian hasil penelitian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih.